Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulpria SPDSD, Angkatan 6 tahun 2022, berasal dari SD 013 Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas 1.2.A.8, yaitu koneksi antar materi, modul 1.2. Dalam pemaparan ini, saya tetap menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penyerapan. Yang akan saya paparkan adalah koneksi materi antara modul 1.1 dan modul 1.2. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 adalah: yang pertama, pada modul 1.1 saya belajar bersama, berdiskusi, dan mendapatkan fondasi atau pijakan filosofis dari kegiatan pendidikan di Indonesia. Kami belajar tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, alat pendidikan, syarat pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan, dan lain sebagainya, berdasarkan pada konsep-konsep pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2, saya belajar bersama, berdiskusi, meluaskan wawasan mengenai nilai-nilai peran guru penggerak. Pada sesi ini kami mempelajari tentang macam-macam konsep yang akan mendukung pada terrealisasinya program pelajaran Pancasila melalui peran aktif guru penggerak. Lalu kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah: sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, bahwa seorang guru harus bisa menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, dengan di depan sebagai teladan, di tengah sebagai pembangun, dan di belakang sebagai pendorong. Pemikiran ini saya pahami sejalan dan selaras dengan modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, berpihak kepada murid, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Perasaan saat momen itu terjadi. Pada saat mempelajari dan berdiskusi tentang modul 1.1, saya merasa banyak hal yang harus saya tambahkan sebagai seorang guru, menyangkut refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sedangkan pada pembahasan modul 1.2, saya termotivasi akan hal-hal yang selama ini sudah pernah saya laksanakan sebagai seorang guru terhadap peserta didik dan teman sejawat maupun pihak pendidikan. Yang ketiga, pembelajaran. Dari pembahasan modul 1.1 dan 1.2, saya mendapat sebuah pembelajaran, yaitu pada waktu sebelumnya saya berpikir semua yang saya lakukan di kelas adalah benar, baik dari segi mendidik dan mengajar yang masih seperti sistem pembelajaran Belanda. Dan sekarang saya sadar dan berpikir itu semua tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Sekarang saya berpikir, sebagai seorang guru hendaknya kita bersifat menuntun siswa ke arah yang benar dan berpihak kepada murid sesuai dengan kodratnya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dalam hidupnya. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, ke depan saya akan terus menyempurnakan tugas saya sebagai seorang guru terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menguatkan nilai peran seorang guru dengan cara: 1. Dalam praktik pembelajaran, berusaha sebagai penuntun ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, berpihak kepada murid di dalam pembelajaran. Yang ketiga, mandiri dalam perkaya diri terhadap profesionalisme dan metode belajar. Keempat, reflektif dalam melangkah ke arah pembelajaran yang lebih baik. Yang kelima, kolaboratif dalam berbagai kegiatan pendidikan. Keenam, inovatif untuk mencipta pembelajaran yang menarik terhadap kesesuaian kodrat zaman siswa. Ketujuh, berusaha mampu menjadi pemimpin di dalam pembelajaran. Demikianlah pemaparan saya, harapan dan ke depan untuk bisa memperbaiki pendidikan dan khususnya pembelajaran saya lebih baik ke depan setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Terima kasih. Salam Guru Penggerak Indonesia. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih pada Ibu Fasil. Salam hebat seluruh guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.